kenalin, nama aku Habiza Safira Nur Ramadhani. Aku mau tanya sesuatu nih guys ke kalian. Kalau mantan friendmu zaman SMA tiba-tiba jadi tetangga apartemenmu, kamu bakal ngapain? Kabur? Pura-pura gak kenal? Atau malah jatuh cinta lagi? Kedengarannya kayak plot drama yang terlalu sempurna buat jadi kenyataan kan? Tapi justru itulah yang terjadi pada Kacifa Hanum dan Zack Eiser pada novel Love Melbourne karya Kak Wahyuni Albi. Novel ini terbit tahun 2025 dan diterbitkan oleh Codebook Publish. Nuansa Melbourne yang hangat dan chemistry dua tokoh utama yang super duper gemesin sampai kisah cinta yang bikin kita bertanya-tanya, kalau memang berjodoh, sejauh apa sih semesta akan membawa dua orang untuk bertemu lagi? Dan percaya deh, semuanya bermula dari sesuatu yang sederhana, sebuah album Lenny yang tertinggal. Jadi, ini cuma kebetulan biasa atau memang kesempatan kedua yang diam-diam sudah diciptakan semesta buat mereka? Nah, tema besar dari buku ini tuh second chance romance yang dipadukan sama takdir yang super duper puitis. Isinya tuh gak cuma drama cinta-cintaan menye-menye ya guys. Penulisnya benar-benar ngajakin kita melihat gimana dua orang yang punya masa lalu belum selesai mencoba menjalin hubungan baru. Ceritanya tuh kontras banget antara kenangan manis zaman sekolah dulu dengan realitas hidup mandiri sebagai anak kuliahan di Melbourne. Nah, menariknya lagi, novel ini terasa makin hidup karena merepresentasikan nuansa lagu-lagu dari Lenny di dalam ceritanya. Lirik dan atmosfer lagu-lagunya seolah menyatu dengan perjalanan Kacifa dan Zack yang menghadirkan kesan hangat sekaligus penuh harapan. Nah, sekarang kita bedah unsur intrinsiknya. Nah, tokoh utamanya tuh benar-benar definisi introvert versus extrovert. Kacifa si anak pendiam, pemalu, dan socially awkward. Pokoknya tipikal orang yang sosial baterainya cepet habis gitu deh. Sedangkan si Zack, cowok yang hyper extrovert, ramah, dan vibes-nya itu golden retriever yang bisa banget nih temenan sama siapa aja. Dari situ kita tahu kan kalau tokoh utamanya tuh berkarakter sangat berlawanan. Nah, dalam novel ini memakai alur campuran atau alur maju mundur. Kita bakal melihat nih hubungan mereka di Melbourne, namun sesekali ada flashback ke zaman-zaman SMA yang bikin kita paham mengapa sih hubungan mereka bisa secanggung itu. Untuk latarnya menarik banget nih guys, bertempatan di sudut-sudut kota Melbourne yang sangat romantis sekaligus seduh, plus beberapa memori di sekolah SMA mereka dulu. Nah, untuk sudut pandangnya memakai sudut pandang orang ketiga serba tahu. Jadi kita bisa tahu nih isi hati Kacifa yang super duper overthinking sekaligus isi pikiran Zack yang super duper gemesin. Untuk pesan moral dalam novel ini tuh dapat banget kalau komunikasi itu kunci. Jadi kalau ada rasa ya diomongin ya guys, jangan dipendam sampai jadi kesalahan bertahun-tahun. Plus, kalau emang jodoh, sejauh apapun kalian menghindar, semesta pasti punya cara buat mempertemukan kalian lagi. Gaya bahasa Kak Wahyuni Albi dalam novel ini bener-bener comforting banget deh guys. Bahasanya mengalir dan puitis tapi nggak lebay atau bikin pusing. Penulisnya juga sukses banget menggambarkan kota Melbourne. Pas baca novel ini tuh, kita kayak ikut virtual tour keliling kota Melbourne bareng Kacifa dan Zack. Kelebihan dalam novel ini tuh, chemistry antara si introvert dan si extrovert benar-benar bikin meleot dan salting parah. Interaksi mereka tuh kayak slow burn, tapi manis banget. Vibes Melbourne-nya juga dapet banget nih guys. Bikin aku pengen langsung beli tiket ke Australia untuk nyamperin Zack dan si Kacifa.
Untuk kekurangan dalam novel ini, menurutku buat kalian yang suka cerita satset, mungkin di awal cerita kalian bakal merasa kalau temponya agak sedikit lambat. Karena di awal cerita, penulis fokus ngebangun ulang kedekatan hubungan mereka. Jadi menurutku, novel ini ngajarin kita soal kedewasaan, cara berdamai dengan masa lalu, dan sedikit memberi gambaran tentang survive kuliah di luar negeri. So, international student vibes-nya kerasa banget dalam novel ini. Akhirnya, aku rekomendasiin novel ini buat kalian para pecinta cerita anak muda yang suka kiasan second chance romance. Buku ini tuh cocok banget dibaca sambil dengerin lagu-lagu Leni pas lagi me time di sore hari. Skor dari aku untuk novel ini 4,5/5. Nah, menurut kalian gimana? Tertarik untuk baca juga atau tidak?